Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian, ini ada permohonan doa. Yang pertama dari untuk Hamizan bin Hari, cucunya Pak Rasul ya. Beliau Ananda lah. Beliau sedang dirawat di rumah sakit. Sudah 2 hari katanya. Mizan ya. Pantesan nggak ada di sini, biasanya suka main di sini. Ya, jadi lagi di opname di rumah sakit sudah 2 hari. Yang kedua untuk kesembuhan Bapak Dadi Windarlan. Bapak Wadi Windarlan, ketua yayasan kita ya, juga sedang sakit. Yang ketiga untuk Ibu Moni Ripawa Nawati binti Deki S. Supardi. Ini adik dari almarhumah istrinya Pak Haji Dedi. Nah, untuk ketiganya kita mohonkan kepada Allah SWT untuk yang sakit mudah-mudahan disembuhkan kembali, diberikan kesehatan seperti sedia kala, sabiharina sehat deui. Allahumma shfihi shifaan ajilan, Allahumma shfihima shifaan ajilan, Allahumma shfihima shifaan ajilan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Syafa'allah ala hadiniyati thayyibah. Naqra al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kepada untuk almarhumah Ibu Moni ya, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya serta menerima iman dan Islamnya dan menempatkan di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Naqra al-Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah ya. Banyak yang sakit, banyak yang meninggal, wafat ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang hadis Bukhari ya. Bab ini kita sudah jauh ini ya, babnya banyak sekali. Tema kali ini itu tentang bab asyirkah, bab kemitraan ya. Bab tentang kemitraan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa kemitraan itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Itu pasti orang bermitra gitu. Baik kemitraan dalam bermuamalah, bisnis ya, atau kemitraan dalam sosial, bermasyarakat, atau kemitraan dalam ibadah. Jadi tidak ada orang yang tidak bermitra. Semua orang itu selalu bermitra. Maka Rasulullah SAW menekankan bahwa yang namanya kebersamaan itu berkah. Kebersamaan itu berkah. Ya, baik itu kebersamaan dalam segala hal, dalam makan minum, dalam ibadah, dalam bisnis. Bahkan dalam bisnis Allah SWT dalam hadis qudsinya, ana salisu syuraka, aku adalah pihak yang ketiga jika ada 2 orang yang bermitra gitu. Aku adalah pihak ketiga jika ada orang yang bermitra. Jika keduanya itu jujur dan amanah, tidak berbohong, maka aku berkahi kemitraan tersebut. Jika ada yang berbohong atau tidak amanah, maka aku tinggalkan itu kemitraan dan aku cabut berkahnya.
Itu motivasi agar kita bermitra atau bersyirkah di dalam usaha bahkan sekalipun. Di dalam masyarakat juga sama, kita harus senantiasa bermitra, bersyirkah, bermusyarakah. Musyarakah itu diambil dari kata ini masyarakat. Masyarakat itu dari musyarakah. Masyarakat itu dari musyarakah. Artinya apa? Artinya orang-orang yang bermitra di dalam sebuah kemaslahatan, ya, baik maslahat duniawi maupun maslahat yang sifatnya non duniawi. Itu arti dari masyarakat, orang-orang yang hidup dalam kemitraan yang yang baik gitu, yang amanah, yang setara dan yang memberikan maslahat. Ya. Setara dalam kemaslahatan, setara dalam keadilan sosial, dan setara di dalam hak dan kewajiban. Itu arti dari masyarakat, dari bahasa Arab musyarakah, masyarakat. Ya. Nah, di dalam hadis yang pertama Rasulullah SAW memberikan motivasi ini terkait dengan kejadian di perang Khandaq. Ya. Di perang Khandaq itu memang kaum muslimin saat itu sedang tidak baik-baik saja ekonominya gitu. Khandaq itu adalah upaya menggali parit untuk menghadapi pasukan gabungan yang dibentuk oleh Quraisy dalam sebuah koalisi namanya Ahzab. Untuk menghadapi pasukan besar itu, Madinah tidak punya pengalaman gimana caranya menghadapi pasukan besar kayak gitu, ya kan? Akhirnya Rasul membuka usulan, ya, karena perang itu strategi bukan wahyu, ya. Rasul membuka usulan, siapa yang punya saran usul gimana caranya menghadapi pasukan besar ini. Lalu muncullah Salman Al-Farisi mengusulnya, Rasulullah, di Persia dulu di tempat kami sebelum masuk Islam, ya. Kalau ada perang kayak gini, itu yang dibuat tuh parit, buat parit supaya musuh tidak bisa lewat. Gitu. Sebelumnya Salman menanya dulu, ini wahyu atau pendapat? Ini pendapat, ini strategi. Maka diusulkanlah strategi seperti itu. Nah, ketika proses itu terjadi, ada situasi di mana para penggali parit ini lapar, menderita kelaparan yang sangat. Sementara logistik dan ekonomi saat itu sedang tidak baik-baik saja. Ada gejolak gitulah, politik itu ekonomi itu ada lagi kurang gitu, karena musim memang yang lagi panas, yang lagi paceklik gitu. Pada lapar. Ada sahabat ngadu kepada ya Rasulullah, aduh saya lapar sekali. Nunjukin perutnya, lapar. Sama Rasul dibalas juga, nunjukin lagi perut Rasul. Ternyata batunya diganjal 2 di sini. Sahabat itu lapar diganjal pakai batu, 1 batunya. Ngadu ke Rasul, Rasul tunjukkan juga tuh, saya mah 2 batu lagi. Lebih lapar berarti. Rasulullah lebih lapar daripada sahabat yang diganjal 1 batunya, Rasul 2. Nah, itu berlangsung ketika penggalian tembok Badar, bukan tembok Khandaq, parit ya, parit Khandaq. Parit Khandaq itu. Nah, saat itu Rasulullah SAW menyeru, nadi finnas, coba kumpulkan orang-orang. Kepada Umar, hai Umar, kumpulkan orang-orang. Barangkali ada makanan, fayatu nabi fadli azwadihim. Barangkali ada orang-orang yang masih menyimpan makanan. Kumpulkan di depan. Barangkali ada yang masih 1 kepul 2 kepul korma, ada yang masih mungkin 1 bungkus 2 bungkus bakal dari rumah masih ada, kumpulkan di depan. Itu akhirnya manusia disuruh untuk mengumpulkan sisa-sisa perbekalan yang masih ada ya di depan. Lalu oleh Rasulullah SAW itu makanan dipegang dan didoakan agar menjadi berkah buat umatnya. Maka makanan tersebut ya, dalam riwayat lain itu dimasukkan ke dalam karung ya, atau semacam penutup ya. Kemudian Rasulullah SAW dipegang dan beliau berdoa kepada Allah agar ini menjadi berkah. Kemudian beliau perintahkan, mangga setiap orang ngambil jatahnya secukupnya. Itu tiap orang ngambil. Sekian banyak pasukan ngambil dari makanan yang tersisa hanya sedikit, itu kebagian semua. Jadi ada yang ngambil sabungkus, 2 bungkus, sabungkus, 2 bungkus, tergantung kepelaan berarti kan. Itu kebagian semua.
kebagian semua. Apa nilai dan faedah yang bisa kita petik dari cerita tersebut? Yang pertama adalah, ini dituliskan oleh para ulama dalam syarahnya ya. Yang pertama adalah etika pemimpin. Pemimpin itu hendaknya menjadi orang paling lapar saat masyarakat lapar, dan orang terakhir kenyang saat masyarakat kenyang. Tapi faktanya kan kebalik. Di kita pemimpin biasanya paling kenyang walaupun masyarakat lapar, dan tidak mau lapar meskipun sedang ada kelaparan. Jadi ini etika pemimpin di kita bisa disebut krisis ya. Jadi ketika masyarakat ekonominya stag atau mungkin kurang, pemimpin menunjukkan kemewahannya. Ketika orang-orang sulit beli sembako, pemimpin menunjukkan flexing dengan pencapaian-pencapaian keluarganya. Ketika orang lapar, dia menunjukkan kemewahan. Padahal menunjukkan kemewahan dan pamer kekayaan di saat ekonomi sedang mencekik itu adalah sikap yang kurang ajar sebenarnya. Ya. Pamer harta di saat orang susah itu kekurang ajaran sebenarnya. Tidak ada etika sama sekali dari pemimpin atau dari siapapun ketika dia memamerkan kekayaan di saat orang itu sedang kekurangan gitu. Nah, Rasulullah SAW mencontohkan etika pemimpin itu bagaimana. Beliau saat itu bahkan lebih lapar daripada para sahabatnya ya. Tetapi beliau tetap memberikan optimis. Ini etika pemimpin juga nih. Beliau memberikan optimis kepada para pasukan. Meskipun kita sedang lemah, meskipun kita sedang kekurangan, tetapi optimisme tidak boleh hilang. Karena optimis atau harapan itu adalah satu-satunya yang kita miliki saat kita terpuruk. Harapan itu adalah satu-satunya benteng terakhir, satu-satunya yang kita miliki saat kita terpuruk. Bahkan ketika keadaan lemah seperti itu, Nabi masih memberi optimis. Sabarlah wahai sahabatku, suatu saat nanti kerajaan Persia akan jadi milik kita. Ya kan? Sabarlah wahai sahabatku, meskipun hari ini kita sedang lapar-laparnya begini, sedang capek-capek membangun parit, nanti Persia milik kita. Sambil mukul batu yang keras tuh, gelentrang, ada pancaran api. Futihat abwabus Syam, futihat abwabul Faris. Pintu kerajaan Persia sudah saya lihat, dia akan kita kalahkan. Romawi akan kita ambil, akan kita kalahkan. Yang terakhir Yaman nanti akan kita kuasai. Jadi ketika keadaan yang sangat lemah, nuju lapar-laparna, nuju lemah-lemahna, Rasul tetap memberi motivasi bahwa kita akan mengalahkan Romawi, kita akan mengalahkan Persia, kita akan mengalahkan Yaman, sampai tidak ada orang yang merasa takut apabila berjalan dari San'a ke Hadramaut. Tidak ada yang dia takuti kecuali anjing yang liar. Artinya tidak akan ada begal, tidak akan ada pencuri, tidak akan ada orang yang berani mengusik dan mengganggu perjalanan orang lain. Nanti kalau kita sudah kuasai mereka. Kecuali takut yang biasa, takut anjing, takut ajakan biasa itu. Nah, orang-orang munafik yang saat itu ada menertawakan. Lihat itu. Orang yang sudah ditipu oleh agama mereka. Sedang lapar, sedang lemah, sedang takut. Ya, malah diiming-imingi Persia akan ditaklukkan, Romawi akan ditaklukkan, Yaman akan ditaklukkan. Gimana ceritanya? Beteungna we ge kosong, kumaha Persia ditaklukkan. Ini benar-benar Muhammad ini ngajarin kekosongan pada umatnya. Orang munafik bilang gitu. Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan munafik yang masih ada di Madinah ngomongnya begitu. Keluar rumah aja takut, udah bilang naklukin Persia. Keluar rumah aja takut karena pasukan Ahzab besar sekali dan kaum muslimin hanya berlindung di balik parit begitu. Keluar rumah aja buang hajat, kata Abdullah bin Mas'ud dan Huzaifah, kami keluar buang hajat saja, keluar rumah itu takut. Takut kena panah lah, takut kena tombak, takut kena segala macam gitu. Ini Rasul SAW berpidato, kita akan taklukkan Romawi, Persia dan Yaman 3 sekaligus. Orang munafik itu bicara gimana ceritanya. Nah, orang munafik begitu. Orang-orang beriman karena pondasi keimanan mereka adalah tauhidullah dan iman kepada Allah SWT, kepada Rasulullah SAW, mereka yakin
Mereka percaya bahwa itu akan terjadi. Dan hakul yakin terjadi. Persia takluk, Romawi takluk. Saat itu Romawi adalah adik kuasanya dunia saat itu. Dan Yaman yang terakhir itu takluk. Jadi apa yang Rasul sabdakan di perang Khandaq yang sangat-sangat sedang terjepit, yang sangat sedang kalah dalam hal logistik dan sebagainya, tetapi janji Rasul itu terbukti. Ini mengajarkan kita bahwa pemimpin itu harus dapat memunculkan yang namanya optimisme dan motivasi. Itu termasuk mukjizat bukan? Mukjizat, kalau Rasul kan seluruhnya mukjizat. Tetapi ucapan beliau memotivasi itu adalah sebuah ucapan yang manusiawi. Mukjizat dari aspek itu terjadi bahwa Nabi misalkan menaruh tangannya di makanan jadi banyak. Itu mukjizat. Mukjizat. Tetapi itu tidak menghilangkan yang namanya upaya mencari keberkahan, karena di hikmah hadis ini adalah berkah kebersamaan. Jadi meskipun itu adalah mukjizat beliau, tetapi yang namanya makanan itu memang kalau dia berkah atau diberkahi sedikit pun mencukupi. Kan ada hadisnya, makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Ta'amul wahid yakfil isnain, ta'amul isnain yakfi salasah, ta'amul salasah yakfi arba'ah. Jadi makanan itu selalu cukup untuk diberikan gitu. Makanan itu selalu cukup untuk diberikan kepada yang lain. Makanan satu cukup untuk 2. Dan seterusnya. Artinya yang namanya makanan itu selalu cukup untuk dibagikan. Tidak ada yang namanya makanan cukup sendiri, tidak ada. Makanan itu selalu cukup untuk dibagikan. Bahkan dalam hadis Allahumma shalli ada hadis tentang musa'adatul muhtaj, bab tentang keharusan kita membantu orang lain. Jadi kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, jika kalian memiliki tumpangan kendaraan, maka berikanlah pada orang lain. Kendaraan kita kosong nih, ajak orang lain. Faman kana lahu fadlu zadin, barang siapa yang memiliki kelebihan perbekalan, maka berikanlah kelebihan itu kepada orang lain yang tidak bawa bekal atau yang tidak punya bekal. Man kana lahu fadlu rakbin, orang yang punya tumpangan kosong, tumpang tersebut berikan pada orang lain. Orang yang punya perbekalan lebih, berikan pada orang lain. Sampai-sampai sahabat berkesimpulan bahwa di setiap apa yang lebih dari kita itu bukan hak kita. Kullu ma zada min hajatina laisa haqqana. Itu di akhir hadisnya begitu. Para sahabat sampai meyakini, karena Rasul selalu berpesan begitu, kami akhirnya sampai meyakini bahwa di setiap apa yang lebih dari kita bukan hak kita. Bukan hak kita, itu hak orang membutuhkannya. Nah ini hal tersebut dipraktekkan oleh Rasul di perang Khandaq juga. Ada sahabat yang masih menyimpan perbekalan yang sisa, ada sahabat yang masih punya air, punya makanan, suruh dikumpulkan. Oleh Rasulullah SAW diberkati, didoakan dengan keberkahan, akhirnya mencukupi ribuan pasukan, padahal hanya beberapa orang yang mengumpulkan itu. Jadi kalau kita tarik kesimpulan benang merahnya, bahwasanya di setiap apa yang lebih dari kita bukan hak kita, dan jika kita memiliki kelebihan itu maka berikan kepada orang yang tidak memilikinya. Itu jelas hadisnya, man kana lahu fadlu zadin falyu'ti, berikan pada orang lain jika orang memiliki kelebihan dalam bekal, dalam kendaraan. Cuman memang dalam kendaraan ini perlu jadi waspada. Di zaman sekarang kan tidak seperti orang zaman dulu. Kalau malam-malam ada orang lewat kemudian kita ajak, "Pak, naik Pak, yuk." Zaman dulu masih aman. Zaman sekarang bisa-bisa dicekek kita dari belakang. Dibegal. Dan ada kejadiannya seperti itu kan. Jadi diperlakukan baik malah dibegal. Jadi untuk hadis ini bab ngasih tumpangan ke orang lain mungkin dalam konteks zaman sekarang, apalagi situasi yang keamanan yang tidak bisa kita andalkan, dalam arti kata berpotensi itu menjadi kriminal, jangan. Karena hibdun nafsi, menjaga nyawa lebih utama daripada berbuat kebaikan yang sifatnya umum. Meskipun itu adalah utama, meskipun itu adalah perintah Nabi, siapa yang punya tumpangan kosong hendaklah, bahkan fiilnya itu fiil amr,
harus itu, hendaklah dia membonceng saudaranya, mengajak saudaranya. Begitu umumnya, dalil umumnya begitu. Tetapi dalam konteks tertentu di masyarakat yang kita tidak bisa percaya keamanannya, ya jangan. Gitu. Berarti boncengnya yang kenal aja, saudara, teman, atau mungkin tetangga dan sebagainya, itu diajak. Pak, ayo Pak, ikut, kosong nih, gitu kan. Motor, mobil, segala macam. Jangan sampai cuek. Minimal menyapa. Ada orang yang kalau di luar itu naik kendaraan sama sekali nggak kenal kita tuh, sama sekali nggak kenal kita. Baik motor, lempeng aja motor, kayak nggak punya mata gitu. Mobil juga ada. Minimal menyapa, gimana kabarnya? Atau assalamualaikum, gitu. Jadi ada menyapanya. Karena dalam hadis, hendaklah orang yang jalan kaki nyalam kepada yang duduk. Hendaklah orang yang berlari nyalam kepada yang jalan. Hendaklah orang yang banyakan nyalam, yang sedikit nyalam ke yang banyak. Yang jalan nyalam ke yang duduk. Yang berkendara nyalam ke yang berjalan kaki. Begitu turunnya. Jadi yang lebih mudah itu nyalam kepada yang lebih sulit lah, gitu kaidahnya. Orang yang naik kendaraan nyalam kepada yang sedang jalan. Yang jalan nyalam ke yang duduk. Ya, ar-raqib 'alal masyi, ya. Wal masyi 'alal jalis, kan gitu ketentuan hadisnya itu. Cara etika ataupun tata cara mengucap salam. Yang sedikit ke yang banyak, yang berdiri ke yang duduk, yang berjalan kepada yang tidak berjalan, yang berkendara kepada yang tidak berkendara, kan begitu. Nah, kembali ke tema hadis kita bahwa dalam setiap kebersamaan ada keberkahan. Dalam setiap kebersamaan ada keberkahan. Ulah sosoranganan dalam segala hal. Dalam segala hal. Jangan sendiri, jangan sosoranganan. Senantiasa berjamaah. Nabi SAW pernah kepada sahabatnya alaikum bil jamaah. Itu konteksnya makan itu. Nabi nyuruh jamaah itu konteksnya makan. Apalagi dalam kemasyarakatan, maksud saya begitu. Alaikum bil jamaah fa inna fil jamaati barakah. Hendaklah kalian selalu berjamaah dalam makan itu. Fa inna fiha barakah, karena di dalam berjamaah makan itu ada keberkahan. Jadi tidak sendiri-sendiri gitu. Apalagi dalam urusan lebih besar, dalam urusan umat, dalam urusan mungkin organisasi, dalam urusan masyarakat, lebih wajib lagi berjamaah. Lebih jauh berjamaah. Makan aja disuruh berjamaah karena keberkahannya ada di situ, alaikum bil jamaah. Bahkan di keluarga makan itu berjamaah. Di keluarga makan itu berjamaah. Kata para ulama, ada 3 hal yang membuat rumah kita itu menjadi berkah. Ada 3 hal yang menjadikan rumah kita itu berkah. Yang pertama, ketika masuk ke rumah membaca bismillah. Itu ada hadisnya. Orang yang masuk ke rumah baca bismillah, bismillah saja tanpa ar-Rahman-Rahim, bismillah saja. Itu menjadikan rumahnya itu berkah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, baik keburukan fisik maupun keburukan non fisik. Yang kedua, membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya atau tidak ada orangnya dalam rumah, baca salam. Itu mengundang keberkahan. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dakhaltum buyutan, jika kalian masuk ke sebuah rumah, fasallimu ala ahliha, ucapkan salam pada isi rumah. Isi rumah itu bisa jin, bisa keluarga kita, bisa siapa-siapa. Bisa jin muslim, maka ucapkan salam. Walaupun tidak ada orang, ucapan salam. Itu mendatangkan keberkahan bagi fasallimu ala ahliha tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Saat kita mengucap salam, itu adalah tahiyah minallah, sapaan dari Allah. Mubarakatan, mengundang keberkahan. Thayyibatan, membawa kebaikan. Salam kalau benar diucapnya assalamualaikum, itu 3 faedahnya. Keberkahan, kemudian kebaikan, dan tahiyat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca saat masuk rumah, maka rumah kita mendapatkan 3 keutamaan. Ya keberkahan, mubarakatan, ya thayyibatan, kebaikan, juga tahiyatan. Salam hangat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar rumah kita ini penuh dengan keberkahan, selalu makan bersama. Kalau dia jarang di rumah atau tugas di luar, seminggu sekali harus ada makan berjamaah. Kalau dia memang ada di rumah standby, maka dalam sehari minimal 1 kali ada berjamaahnya. Makan malam mungkin, makan pagi,
atau makan siang di tempat yang lain agak susah, minimal salah satu makan. Maka para ulama sangat menekankan berdasarkan perintah hadis tersebut, alaikum bil jamaah, dan itu konteksnya makan, maka pastikan kita dengan keluarga senantiasa makan bersama. Baik seminggu sekali atau dalam sehari ada 1 kali, yang penting ada selalu makan bersama. Itu 3 hal yang mendatangkan keberkahan bagi rumah kita. Salam, bismillah, aklu bil jamaah, ya, makan kemudian berjamaah ya, bismillah, dan mengucapkan salam ketika masuk rumah. Ibnu Abbas itu kalau rumahnya kosong membacanya salam assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau rumahnya ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah etika pemimpin, tadi selalu empati dan paling merasakan penderitaan rakyat daripada rakyat itu sendiri. Yang kedua adalah keberkahan dari kebersamaan. Nah, yang ketiga adalah tradisi mengumpulkan makanan saat kondisi tidak baik itu adalah sunnah. Jadi kalau di kampung kita ini ada paceklik atau ada kekurangan, kumpulkan orang-orang yang masih punya makanan, bawa ke sini, yang punya minuman bawa ke sini, yang masih tersisa bawa ke sini, kita makan bareng-bareng. Jadi patungan konsumsi, patungan makan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sok atuh sanu mawa sanguna ka dieu, sok atuh sanu mawa orengna, sanu mawa emina, kumpulkan di dia, kita makan bersama. Jadi orang-orang yang kebetulan tidak punya makan bisa makan bareng. Ini kejadian yang Rasul alami di perang Khandaq. Banyak sahabat tidak punya bekal, tidak punya makan, yang lain masih ada, kumpulkan. Nanti dapat berkahnya. Tidak ada istilah orang itu kekurangan makan ketika dia makan bersama. Ayahnya kebagian pasti. Kecuali merebutan. Ya, kalau rebutan memang itu ada sesuatu yang salah kalau gitu. Menyediakan Jumat berkah 50, tapi nu ngambilnya rebutan, main wagewing 3, wagewing 2. Pantas ada yang kebagian gitu. Tapi kalau dia makan bersama, ngampar pakai suproh, pakai daun pisang, gelar, kebagian semua. Makan bersama begitu. Jadi setiap kebersamaan itu ada keberkahan dalam segala hal. Makanya di sini konteksnya keberkahan ada di setiap kebersamaan dalam segala apapun. Nah, Imam Bukhari memasukkan tema itu dalam kitab Syirkah, dalam bab tentang kemitraan. Jadi yang dimaksud beliau kemitraan itu tidak hanya kemitraan komersil, tetapi kemitraan di dalam pergaulan kita juga sehari-hari. Berikutnya hadis yang kedua dalam tema ini, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi wa qallam ta'amu iyalihim bil madinati jama'u ma kana indahum fi saubin wahid. Nah, ada satu kabilah namanya Asy'ariyin. Itu mereka itu kalau sedang mengalami kekurangan makanan atau paceklik, qalil ya, ta'amuhum qalil, qalla ta'amuhum, sedang sedikit makanan, iyalihim bil madinati, di Madinah, jama'u makana indahum fi saubin wahid. Mereka gelar kain di tengah gitu. Kemudian setiap orang yang masih punya makanan taruh di situ. Ya, taruh di situ. Fi saubin wahid, dalam satu wadah, satu kantong, satu kain. Sumaktasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah. Lalu diambil dari kain yang ngumpul makan itu, diambil bisawiyah secara merata. Ada yang bagiin gitu. Bagiin. Dikumpulkan dulu, apapun seberapapun ngumpulnya, lalu dibagiin bisawiyah dengan adil, dengan sama. Fahum minni wa ana minhum. Nah, ini endorse dari Nabi atau testimoni dari Nabi. Fahum minni wa ana minhum. Aku adalah bagian dari mereka, mereka adalah bagianku. Artinya apa? Akhlak dan tradisi kabilah Asy'ariyin itu sangat terpuji. Sampai Nabi menyebutkan dengan kebaikannya. Ana minhum wa minhum minni. Ana minhum wa hum minni. Dalam konteksnya hum minni wa ana minhum. Aku bagian dari mereka dan mereka bagian dari aku. Jadi kebiasaan bawa makanan dari rumah, dikumpulkan di satu tempat lalu makan bersama, orang-orang kebagian semuanya, itu adalah tradisi yang dipuji oleh Nabi SAW sampai mengatakan hum minni wa ana minhum. Meskipun ini konteksnya di Madinah, meskipun ini konteksnya adalah satu kabilah, tetapi pengakuan Nabi itulah yang menjadi poin kita. Orang yang
membiasakan dengan tradisi seperti ini, itu adalah bagian dari akhlak yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini mungkin konteksnya ada yang membawakan airnya, ya, ada yang menyediakan gulanya, mungkin ada yang menyediakan tehnya, kopinya. Itu kalau bareng-bareng itu insya Allah tidak berat. Ya, ada yang punya apa di rumah bawa, pokoknya yang punya apa di rumah bawa ke masjid. Karena konteks berjamaah kita di sini rata-rata di masjid, ya. Sebenarnya tidak masjid aja, mungkin balai RW, mungkin balai RT, mungkin posyandu, silahkan. Yang penting itu ada kebersamaan di tempat itu. Tapi paling afdal kebersamaannya di masjid zaman sekarang, ya. Kalau zaman dulu ngumpul di mana aja, ujung-ujungnya ya ibadah zaman dulu mah. Dimanapun ngumpul mereka, di kebun atau di tempat orang berkumpul atau di rumah salah seorang mereka, itu selalu dalam ujungnya ibadah. Tapi zaman sekarang itu tidak begitu. Yang jelas-jelas ibadah itu kalau zaman sekarang ngumpul itu kalau di masjid gitu. Kalau di tempat lain wallah alam. Ya, maka hadis Nabi seperti ini kita amalkan, ya. Jangan mengamalkan yang sifat-sifatnya hanya simbolik saja, tetapi sunnah-sunnah yang non simbolik seperti kayak gini nih, kemasyarakatan, ngumpulin makanan bareng-bareng, kemudian yang tidak punya dengan yang punya itu pada akhirnya juga bertemu di majelis to'am yang bareng begitu. Jadi ini adalah anjuran Nabi SAW sampai beliau menyanjungnya hum minni wa ana. Tapi Al-Kautsar alhamdulillah saya perhatikan sudah jauh mengamalkan hadis ini, ya, dari dahulu. Kalau di tempat lain ada yang belum Pak kayak gini Pak. Udah sholat bubar, las bubar. La salam wala kalam. Langsung bubar dan ora cakap gitu. Nah ini kalau dari Al-Kautsar alhamdulillah selalu ada. Tapi sebagai motivasi kita mesti istiqomah menjaga nilai-nilai kebersamaan seperti itu. Makan bareng, kemudian ngobrol bareng, membahas masalah bareng dan lain-lain sebagainya. Inna fil jama'ati barakah. Di setiap kebersamaan ada keberkahan. Yang terakhir, hadis ketiga, masih ada waktu saya. 7 menit lagi. Ada pertanyaan Pak mungkin? Mohon Pak Haji, Pak terusan. Pamit ya orang lajengkeun. Ya ngobrolnya aja dirubah. Bukan kebersamaannya. Ngobrolnya. Jadi kebersamaan. Nanti ada pertanyaan, kalau di rumahnya kita nggak ada layan untuk berjamaah gimana? Itu repot. Mengundang teman. Kita bisa berjamaah dengan istri, dengan anak-anak di rumah. Ini bagi yang nggak ada atau keluarga. Nah itu memang perlu dipikirkan tuh bagaimana bisa berjamaah lagi di rumah. Gitu. Itu usulan kecil buat yang masih sendiri atau yang sudah sendiri. Nah berikutnya hadis ketiga terakhir, ini hadis tentang bahwa yang namanya bermitra dalam hal apapun itu pasti ada risiko. Ini yang dimaksud mungkin dalam bisnis, ya. Inna lihadihil bahaim awabida ka awabil wahsyi. Nabi SAW menerangkan tentang orang yang bermitra dalam bidang hewan, peternakan ya mitra gitu, atau punya sapi bersama atau lain sebagainya lah, bisnis ya gitu. Nabi menjelaskan sesungguhnya hewan jinak itu bisa liar. Hewan jinak itu bisa liar. Artinya apa? Di sini Nabi memberi isyarat dalam setiap kerjasama itu mesti diatur fikih resikonya gimana. Tadinya hewannya jinak, tiba-tiba kabur. Tanggung jawab siapa itu kabur? Pihak mana yang bertanggung jawab? Nah itu, apa ditanggung bersama ruginya atau gimana? Gitu. Saya bekerja sama dengan Pak Dedi misalkan, ngurus opat sapi. Sapinya tuh jinak bager, sapi itu soleh bukan nama. Sapinya tuh muta'adib wa muta'alim. Ya, sapinya tuh bager gitu, terdidik lah. Tapi tiba-tiba sapi itu kok jadi liar, jadi mungkin ngamuk, kemudian kabur. Nah, siapa yang tanggung jawab itu dalam kerjasama? Nah, Nabi mengingatkan yang namanya aspek ataupun sisi resiko mesti diperjelas dari awal. Papaitan tuh di awal. Kalau sapinya kabur kumaha? Ya, kalau sapinya tiba-tiba ini gimana? Harus dipikirkan. Ya.
Ini kan babnya tentang kemitraan. Jadi hadis ketiga ini kemitraannya lebih sederhana lagi, kemitraan dalam berbisnis. Jadi kalau bisnis ada resiko, itu harus dibahas, detailnya itu dibahas. Ya. Misalkan kerjasama dalam umroh haji, kalau visa tidak turun, apa tanggung jawab travelnya misalkan. Itu kan banyak, kemarin yang furoda batal itu kan orang sudah store 2 miliar untuk furoda, ada yang 1,5 miliar supaya bisa berangkat tahun itu. Tiba-tiba furoda dibatalkan oleh regulator, tidak keluar. Itu yang sudah nyetor 1,5 M atau 2 M sulit mengakses kembali uang itu supaya balik ke mereka secara utuh. Bahkan ada yang tidak sama sekali dibalikin. Gimana itu coba? Padahal di klausul tuh ada yang terlewat. Jika pembatalan visa berasal dari pihak regulator gini. Ada klausulnya cuma itu aja, jika visa tidak turun dari pemerintah Saudi, hanya itu aja. Padahal bisa banyak aspek visa itu tidak turun. Nah, hal-hal semacam itu, kemitraan semacam itu mesti diperjelas pahit-pahitan dari awal. Ya, dan kalau bisa dananya ini jangan sampai dipegang dulu oleh pihak kedua. Kalau bisa pihak ketiga dulu. Misalkan disimpan di bank syariah gitu, ketika itu cair baru bank itu bisa diakses uang itu, dan sebagainya. Hah? Udah beliin tiket hotel, makan. Iya, mungkin dipotong yang sudah kepake aja. Ya, tapi pada prakteknya kadang semuanya itu bisa keambil. 1,5 itu nggak baik lagi. Akhirnya mereka bersengketa di jalur hukum ya. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa yang namanya hewan itu sekalipun sejinak-jinaknya hewan ada buasnya. Kalau kita kiaskan ke manusia, manusia itu saakrab-akrabna pasti aya paseana. Jeung hiji mangsa bisa pasea oge gitu. Seakrab apapun, sedekat apapun, se-friendly apapun gitu, tetap itu ada sengketanya. Maka kata Nabi, inna lihadil baim, sungguhnya hewan-hewan ini sejinak-jinaknya bisa liar. Gitu. Maka pikirkan resikonya. Fama golabakum minha fasna'u bihi hakadha. Buatkan olehmu itu kesepakatan resikonya bagaimana, gitu kan? Jadi saya baru Muhammadiyah yang keren. Ya, pokoknya yang paham lah ya. Yang kalau sudah kesana jalurnya itu keren sekali. Tapi kalau yang masih tahap kecil itu biasanya tidak seperti ini. Jadi hewan liar bisa jinak, itu yang pertama. Manusia pun yang tadinya bersahabat bisa berseteru, kawan akrab jadi musuh, sangat bisa sekali. Yang kedua adalah fikih tentang risiko. Yang ketiga musyawarah, selalu dimusyawarahkan dalam berbagai hal. Bahkan kalau kita patungan hewan sekalipun, musyawarahkan gimana-gimananya, musyawarahkan aspek resikonya, musyawarahkan segala macam keuntungan kerugian. Tidak ada yang namanya kemitraan tanpa musyawarah yang detail berbagai aspeknya. Kadang kita mah main percaya aja, Allah percaya sama Pak Haji malah ada manya tuh. Nah, gitu. Tidak ada manya, harus pak tubuh tuliskan. Sedikit besarnya itu dituliskan. Insyaallah ya. Nah, cukup 3 hadis saja, insyaallah nanti berikutnya kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.